Teman-teman, video ini untuk merespon komen teman-teman yang seperti ini. Tapi Mam, kita kan itu untuk biaya di PT Mam. Selama di PT kita kan makan, di training, bla 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 bla. Ya. Anda di PT makannya menunya apa? Pakai stik daging sapi Wahyu. Sampai harus potong 9 bulan bayar 50 juta, 70 juta. Hah? Makannya apa Anda di PT? Dikasih makan apa CPMI di PT? Steak setiap hari. Sarapan steak, makan siang apa? Pasta gitu. Enggak kan? Nasi sama sayur doang sama kerupuk kan? Iya kan? Sejauh yang saya tahu sih teman-teman bilangnya cuma nasi ya dengan beras yang sudah nggak begitu layak, ya toh? Jangan ngadi-ngadi. Berapapun yang biaya makan di PT itu nggak sebesar itu teman-teman. Jangan ngadi-ngadi deh. Hai teman-teman, saya baru saja buka puasa, alhamdulillah. Melanjutkan yang tadi ya, uang saku teman-teman ya. Uang saku itu adalah jebakan ya, itu adalah jebakan yang sangat manipulatif gitu ya. Bayangkan, ini bayangkan aja logika. Teman-teman masuk lewat sponsor, masuk ke PT, diiming-imingi nih. Aku kasih kamu uang saku 3 juta, kamu proses sama aku ya. Iya aja gitu. Pokok tahu beres, iya aja, monat manut aja ya kan. 3 juta lah ya, paling maksimal 3 sampai 5 juta lah, whatever. Gitu. Habis itu diproses potongan tuh ya. Potongannya nggak ngadi-ngadi lagi. Potongannya itu bukan yang it's not a jokes gitu. Potongannya yang hampir 1 tahun ya. Ada yang dipotong $500 kali 8 bulan ya. Kurang lebih $4.000. $4.000 tuh uang sini udah berapa? 50 juta lebih ya kan. Kok masih bisa gitu loh, ada yang mau gitu dikasih uang saku sekian dengan potongan sekian gitu. Sekarang bayangkan ya, Anda dapat uang saku 3 juta, 5 juta. Anda meninggalkan keluarga Anda di Indonesia, anak Anda. Kebanyakan kan mbak-mbak PM ini kan tulang punggung, ya kan? Pencari nafkah utama di dalam keluarga. Anda tinggalkan keluarga Anda tersebut, selama 8 bulan Anda dikasih uang saku 3 juta, 5 juta. Cukup nggak uang 3 juta, 5 juta untuk menghidupi keluarga Anda selama 8 bulan? Pasti nggak cukup, ya kan? Ya tergantung kebutuhan sih. Kalau single ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau anaknya banyak, ya bapak ibunya tergantung sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda ke negara penempatan, masih masa potongan 8 bulan, terus nggak kerasan di rumah majikannya, mendapat abusive situation ya, terus misalnya mendapat perlakuan buruk, terus mendapatkan majikan yang nggak sesuai ekspektasi, menahan, pasti ngempet teman-teman. Mau beri kontrak juga nggak mungkin, masih potongan. Nanti kalau beri kontrak, cari majikan lagi, kalau izinnya nggak bagus, dipotong lagi. Seperti bola salju. Potongan itu menggumpal. Ada yang kerja hampir 2 tahun, nggak pernah merasakan dapat gaji full. Karena apa? Potongan belum selesai ganti. Jadi, teman-teman pilih yang berangkat dengan uang saku 3 juta potongan 8 bulan, atau berangkat dengan gratis, tanpa biaya apapun, tapi nggak dapat uang saku. Kita nggak pernah mengajari teman-teman itu untuk selalu depend on somebody else gitu ya. Uang saku itu manipulatif, itu scamming ya, dikasih gini loh, ini uang mainan ya, kasih uang 20.000 ya, tapi nanti dapatnya yang ngasih itu beratus-ratus ribu. Kalian dikasih 3 juta, 5 juta, iya saja bersyukur, aku daftar dapat 3 juta, tetapi dibalik itu 8 bulan Anda ya, 8 bulan keringat Anda diperes, dihisap, dibuat minum sama pihak-pihak yang mencari keuntungan. Kita nggak mau seperti itu. Kita main transparan aja. Kita nggak ada uang saku. Kita nggak pakai sponsor. Apa sih fungsinya sponsor? Menghubungkan CPMI dengan agensi, menghubungkan CPMI dengan PT. 2025, ya 2025, akses komunikasi, akses informasi bisa diakses dengan sangat mudah. Kenapa kita harus pakai sponsor? Ini juga peringatan ya, teman-teman yang DM saya mau daftar jadi sponsor. Mbak, saya mau bawa teman, nanti fee-nya berapa? Kita nggak ada budget seperti itu. Buat apa? Semua orang bisa mengakses nomor kami, bisa mengakses email kami, website kami, bisa komunikasi dengan kami dengan sangat mudah. Kenapa kita harus memerlukan sponsor? Sorry, sponsor itu maksudnya calo kan? Kita nggak menggunakan seperti itu. Jadi tanpa sponsor, tanpa uang saku, dan tanpa potongan. Kita transparan, legal, prosedural. Ya, terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran juga bagi teman-teman ke depannya. Jangan iya aja kalau dikasih iming-iming uang ya. 3 juta tapi Anda mengembalikan 40 juta ya. Tuh, scamming itu namanya. Hai guys. Di sini aku tuh nggak pernah berpikir sejauh itu untuk ditampung ke penampungan ya, walaupun kita sudah S. Tetapi masalahnya kita tuh nggak tahu gitu loh. Nggak tahu cara prosesnya kayak mana gitu kan. Mungkin kalau untuk pasporan, untuk veto, untuk yang bla 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 gitu kan,
belum ada pengalaman gitu loh. Yang ada itu biasanya cuman ya minta tolong sama orang PT, suruh gini suruh gitu, nah kita tinggal manut aja gitu kan, kita ngikutin alur prosesnya gitu kan. Nah kita tuh nggak pernah berpikir kalau di situ sebenarnya nggak semahal itu. Tapi memang ya mau gimana lagi, karena kita tuh memang nggak pernah belajar dan nggak pernah mempunyai pengalaman khusus di bidang itu kayak gitu kan. Nah di sini si Mbak ini ya, mungkin dia itu proses mandiri ke luar negerinya menjadi TKW atau menjadi apapun kita nggak tahu. Nah di sini biasanya kalau untuk uang saku ya, uang saku kayaknya itu Taiwan belum ada ya. Kalau kebanyakan uang saku itu Malaysia, Singapura sama Hong Kong. Kalau Taiwan belum pernah dengar aku. Kebanyakan sih teman aku itu memang suka gitu. Ada ya. Ada ya. Ada sebagian agent itu dia itu pakai uang saku. Nah, di sini tapi aku di sini nggak pakai uang saku. Dulu itu aku nggak pakai uang saku. Nah, itu orang itu pada senang gitu loh. Senang dapat uang saku itu. Dan aku tuh nggak pernah berpikir kalau uang saku itu adalah jebakan ya. Jebakan untuk memperpanjang hutang kalian selama di Taiwan. Nah, itu hutangnya itu semahal itu. Coba kalau kalian tuh dapat 3 juta, dapat 8 juta, dapat 5 juta ya gitu, itu pasti kalian senang kan ya, apalagi belum kerja dapat uang saku itu pasti senang banget. Nah ternyata setelah diselidiki itu adalah uang pinjaman kalian selama mau berangkat kerja. Nah ini nggak tahu untuk kebutuhan kalian di Taiwan atau untuk kebutuhan keluarga kalian yang ditinggalkan seperti itu. Nah aku tuh nggak pernah sampai memikirkan ke sana gitu loh. Dan benar kalau si mbaknya ini dia nggak speak up, dan aku juga nggak pernah berpikir sampai ke situnya. Karena apa ya, kita itu walaupun kita pernah ada pengalaman kerja, tapi untuk proses mandiri itu aku belum tahu gitu loh. Bahkan di sini ya selama 10 tahun pun aku di sini aku juga belum pernah yang namanya proses mandiri ya, seperti kayak medical mandiri nggak ada. Terus seperti proses perpanjang KTP, proses perpanjang paspor itu nggak ada aku yang mandiri. Semuanya aku minta tolong agensi. Bukan nggak mau mandiri atau bukan mau lebih irit ke biaya, bukan. Karena pasien aku tuh nggak bisa ditinggal. Terus majikan aku juga dia nggak ngizinin aku untuk pergi kemana-mana. Lepas tuh si majikan aku itu takut gitu loh, akunya kesasar atau kayak mana. Dia takutnya karena aku di sini tuh menganggap dia nggak pernah libur, mungkin nggak tahu kemana-mana gitu kan. Untuk dulu aja itu aku suntik ini ya, itu aja aku diantar, walaupun di belakang rumah pun diantar guys. Itu majikan aku tuh takut sekali kalau aku tuh sasar, karena di sini aku tuh gak pernah libur. Padahal gak tanpa sepengetahuan dia juga aku pernah pergi ke Taipei, pergi kemana ya kan. Nah itu aku naik taksi ya gitu. Nah di sini dari simbanya si pickup ini aku baru berpikir selama kita itu di PT ya, selama kita itu di PT nggak pernah makan enak ya kan, nggak pernah makan enak ya. Yang ada walaupun kita itu ada yasinan, biasanya kalau ada yang teman-teman terbang itu kita iuran loh, kita bayaran loh, kita bayar sendiri kita patungan gitu kan, kita bagi-bagi takjil itu kita patungan loh ya kan. Dan kalian juga coba ingat lagi waktu kalian di PT itu dia cuma kasih nasi, sayur, ikan, jarang-jarang ya ikan, ayam, dan itu cuma secuil. Terus kalau kalian itu cuma di VT cuma 1 bulan ya, 2 bulan paling lama itu ada, emangnya ada yang 9 bulan 10 bulan, ada pak? Ada ya, ada. Nah itu aku paling lama itu di PT waktu itu 2 kali di PT. Yang pertama itu ini, yang terus yang kedua paling bisa itu cuma 2 bulan, 1 bulan lebih. Nah itu sama aja, dipotongnya itu diratakan menjadi 7 bulan 8 bulan. Itu nggak ada yang kalau kalian itu sampai 1 tahun sampai 8 bulan itu diratakan semuanya ya, diratakan sampai 9 bulan 8 bulan potongan, walaupun makannya cuma itu aja. Tetapi di sini pikirkan, di sini kan karena kita itu pingin proses yang instan ya, maksudnya biar orang kantor aja yang jalan gitu kan, seperti proses T2 kayak medical, kayak paspor itu kan ada bayar transportasi kan. Terus kalau kita mandiri, emang kalian tahu aku di sini tuh bener, aku sumpah nggak pernah berpikir sejauh ini ya, kalau sebenarnya kalau proses mandiri itu nggak semahal itu. Tapi masalahnya kita itu benar-benar nggak tahu gitu loh. Memang benar kita harus dipikirkan lagi. Tapi yang sudah di sini ya udahlah, karena kita itu pengennya prosesnya mudah aja biar dapat kerjaan yang enak gitu, biar diurus sama orang kantor ya, mau gimana lagi gitu loh. Mungkin kalau si mbaknya ini dia pinter, dia harusnya berbagi informasi gimana caranya mandiri tanpa harus lewat PT ya kan. Apalagi kalau kita yang non, kita itu takut nanti gimana. Nah itulah yang kebanyakan aku sendiri dan teman-teman yang lain itu memilih kerja di ikut di PT, penampungan PT, walaupun itu dipotong segitu mahalnya kan. Apalagi kalau yang di pabrik juga kan, itu di pabrik juga lebih banyak dibanding PRT ya kan. Ya sudah berlalu, mau gimana lagi ya, itu pun ya mau nggak mau lah ya. Aku kadang pikir ya Allah iya ya, kalau dipikir-pikir juga benar, kita nggak pernah makan wakil ya kan, nggak pernah makan wakil kan, ya cuma makan ikan secuil, akan ayam juga seminggu sekali, itu juga bisa diingat-ingat lagi.
Nah itu kebanyakannya piringnya yang lebar ya, walaupun kita itu makan porsinya nggak banyak ya, walaupun porsinya nggak banyak, walaupun sedikit, itu memang piringnya lebar. Tapi ada juga yang kayak piring catering itu, ya itu pun sedikit 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 ya gitu kan. Nah, itu sama ya, dia kita lamanya di PT dan kita itu berapa lamanya di PT itu potongannya sama kan. Tapi karena berbeda-beda agent kita di penampungan itu pasti ya beda, ada yang dapat uang saku dan ada yang tidak dapat uang saku, tergantung sama agensinya masing-masing. Nah balik lagi ke sini, ternyata uang saku itu adalah uang jebakan untuk memperpanjang potongan kalian. Aduh, ya sudahlah gitu aja.